Mari saudara kita berdoa. Engkau sempurna ya Bapa, maka selayaknya kami juga berusaha untuk sempurna. Karena kami semua anak-anak-Mu adalah pribadi-pribadi yang baru di dalam Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Khusus untuk pemuda kelas Magelang, panitia menyediakan kulkas 2 pintu. Nah, jadi akan mendapatkan juaranya 1. Nanti yang mendapatkan juara 1. Tetapi setiap gereja akan menjadi calon juara. Jadi ada calon juara, ada juara. Siapa yang mau terima kulkas 2 pintu? Nah, pasti firmannya bukan paparan tapi semuanya pertanyaan. Ya? Siap? Silakan duduk. Saudara, kita bicara kata baru. Nah, ya multimedia. Next. Ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkan. Lagunya judulnya apa? Salahnya judulnya apa? Ayo, judulnya apa? Tak kalung gede. Oke, kita lewat karena tampaknya ini nyanyian dari NKP, calon juara. Ya, calon dulu, nanti dikumpulkan calon juara, kumpulkan di depan. Nah, itu dari NKP. Nah, sebagai orang Jawa, kata baru itu diterjemahkan apa? Anyar atau enggal? Siapa yang enggal? Nah, siapa yang anyar? Angkat tangan. Oke, sini Mas, tak kalung ke calon juara, maju sini. Nah, bisa difoto. Nanti, kok begitu bernafsu? Kenapa anyar? Apa bener anyar atau enggak? Next. Yuk. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti.
bertanya nggak? Oke. Siapa yang nyanyi? Ayo. Siapa yang nyanyi? Hah? Siapa yang nyanyi? Endah Laras, betul? Sini Mbak, maju. Kita akan suruh joget ya. Oh enggak sini. Enggak. Ya. Calon juara. Rencana Pak John mau per gereja tapi kayaknya nggak ada, sudah pokoknya perhadir saja, mewakili Tuhan Yesus, nggak usah mewakili gereja. Nah, kenapa? Anyar atau enggal? Anyar apa enggal? Tidak sami mawon. Yuk, kita lihat. Next. Lagunya. Ler iler tandure wis sumilir, tak ijo royo tak sungguh temanten anyar. Ternyata dalam bahasa Jawa dipakai anyar. Ingat, bukan enggal. Itu kesalahan saudara, you know. Itu salah. Menika klentu mboten leres. Engkang leres inggih menika anyar. Why? Siapa yang mau bisa jawab? Kenapa tidak enggal? Kenapa? Kulkas 2 pintu. Ini kandidat kulkas 2 pintu. Kenapa tidak enggal? Tetapi anyar. Sopo sing iso tak kei hadiah sing mempesono ananging dudu rondo. Kenapa? Kenapa tidak enggal? Ayo siapa yang mau berani jawab? Wong Jawa ora ngerti Jawa. Siapa yang berani? Kenapa tidak enggal tapi anyar? Ayo minta damai. Pokoknya salah calon juara. Yo, apa me? Tidak tahu, ya wes calon juara yang tidak tahu. Kalau tahu biasa. Kenapa saudara? Karena enggal ada resiko. Next, kita lihat. Aku mulai bosan dengan melihat. Sebentar, diulangi. Kesalahan teknis, kesalahan pada pengkhotbah. Jadi, enggal itu konotasi adalah cepat, betul? Contoh kalimat bahasa Jawa yang menunjukkan bahwa enggal itu cepat. Enggal dangan. Tahu artinya enggal dangan? Ngerti ramas? Enggal dangan itu apa? Oh, juara. Oh. Pokoknya aku enak. Dikai juara nih, juara. Dikalungke Mas ya. Enggal dangan cepat. Nah, jadi ada konotasi cepat. Cepat. Apa artinya orang yang cepat-cepat? Inilah generasi milenial. Salah satu cirinya adalah instan. Siapa di antara saudara-saudara yang belum pernah go food? Semua sudah ya? Kenalan sudah belum? Oh belum? Wah kasihan deh lu. Generasi sekarang itu generasi yang serba cepat, kilat. Ternyata saudara, tak kandani, itu juga terjadi di dalam kehidupan bergereja. Ada yang tidak baptis anak, toko-toko ujug-ujug baptis dewasa, ngaku. Nah, padahal bapak ibu Kristen. Ada pernah melihat tiba-tiba nggak pernah ke gereja, begitu ke gereja minta nikah, kata sasi double, ya kan? Kata sasi sidi, kata sasi nikah, ada nggak?
banyak. Kalau di GKJ Mertoidan tidak jarang. Itulah bukti bahwa iman itu juga seringnya cepet-cepet, ya kan? Cepet-cepet. Itu resiko dari enggak. Next. Ini di lagunya. Seolah kau tahu apa mauku. Aku Mesti ra ngerti. Sopo ku sing nyanyi? Deni Caknan? Oh, aku ya ora ngerti. Coba apa artinya demenyar? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Wong Jawa ora ngerti basa Jawa. Apa artinya demenyar? Orang ngerti. Apa artinya demenyar? Tidak tahu. Wah, cilaka ya. Apa artinya demenyar? Sopo sing ngerti? Yuk, apa Mbak? Demenyar apa? Calon juara yang nggak tahu. Demenyar itu singkatan bahasa Jawa zaman biyen. Demenyar itu artinya demen sing nyar. Suka yang baru. Mintanya yang baru. Kalau sudah lama tidak mau. Jadi ini orangnya inginnya yang anyar terus. Tidak mau move on. Nah. Mantan masih dikumpulkan jadi gerombolan para mantan. Sama saudara, cara beriman yang tidak mau move on. Caranya bergereja ngono wae. Ibadah pendeta ora oleh. Nah, kemarin Pak Johan udah kenal sama saya? Gayanya terkenal ya. Ketika Pak Johan melihatkan khotbahnya Pak Johan turun dari mimbar bertanya pada jemaat, ada yang bertanya ini suatu kelas. Loh Pak, nggak diprotes itu sama jemaat. Kenapa Bapak seorang pendeta berani turun dari mimbar? Apa jawabnya? Loh, Tuhan saya turun dari sorga. Kenapa pendeta nggak boleh? Artinya cara bergereja kita, cara beriman kita harus move on, menyesuaikan. Kalau pacar sudah putus, ya sudah, ganti yang lain. Cari pacar baru. Kata siapa? Hah? Cari pacar baru, gitu kan? Nah. Di dalam kehidupan bergereja pun kita harus bisa move on. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Siapa yang berani move on? Angkat tangan. Mas Jusa berani move on? Sudah banyak pacar belum? Oh sudah, sini Mas. Juara. Rene. Sudah punya pacar lagi? Oh belum. Oh, yes. Ingat loh, tudingan temanmu tuh Roh Kudus. Loh iya, tidak di Alkitab tapi Roh Kudus yang tertulis di orang-orang ini. Nah, itu sebuah sapaan dari Tuhan. Jadi itulah orang yang demennya. Next, baru apa? Nah, ini dia. Nah, yuk lagunya. Sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua.
gereja mana? Oh, ini sing jam Mundilan. Orang Mundilan. Oh ya, orang mana? Orang Pelengkong. Punya pacar Mundilan? Siapa namanya? Nathanael. Sudah punya pacar? Oh, nggak punya. Nathanael dari Pelengkong belum punya pacar. Ini suara Roh Kudus yang membantu. Nah, saudara, kita lihat. Baru itu adalah tubying. Apa artinya tubying? Yaitu proses menyonyong, Mas. Menjadi. Artinya apa? Artinya kalau berpribadi baru itu bukan wes tahu, pas continuous. Wes tahu, biyen wes tahu persekutuan, wes tahu nang gereja, wes tahu dadi wong Kristen, wes tahu PA, wes tahu. Ada loh. Ayo nang gereja melu persekutuan nang GKJ Mertoyudan, cowoknya ganteng-ganteng. Loh bapak ibu biyen wes tahu. Nah, banyak orang tua menyuruh anaknya ke gereja, loh bapak nggak berangkat, wes tahu. Ojo dicontoh. Jadi orang berubah pribadinya baru itu bukan dulu atau akan atau future. Yo sesok persekutuan, sesok yen ono kancane, sesok nak aku wis ilang atine, nak aku wis move on nang GKJ Mertoyudan, pacar 1 GKJ Mertoyudan, pacar 2 nang Muntilan, pacar 3 nah itu penyakit nang pacar. Nah, artinya saudara, menjadi pribadi yang baru itu adalah to be present continuous. Ini hari ini dan terjadi saat ini. Itu. Oh rasa nunggu sesok untuk pacar baru nang gereja. Nak kata sasi rasa nunggu sesok arep dadi manten. Yo payu kan. Artinya saudara, hari ini ketika kita ingin menjadi yang baru. Nah, sekarang yang terakhir para calon juara maju. Kita cek yang siapa yang berhak mendapatkan kulkas 2 pintu. Yuk yang tak kalungi maju. Maju semua di sini. Kita kerjain pokoknya. Yo. Ayo maju. Yuk maju. Ini diberi pertanyaan atau dihukum dulu? Calon juara kok dihukum? Nah, sini. Engkau mas. Oh, nah. Sini. Ada lagi yang tersisa? Nah. Sebagai calon juara, bukan hanya secara kognitif, tetapi juga secara keterampilan tidak boleh diragukan. Sekarang mau joget dan nyanyi apa? Yuk. Oke. Apa? Oke, ngopo? Yo. Joget saja. Kita setuju, kita yang nyanyi, mereka yang joget ya. Sebelum dapat kulkas 2 pintu. Yuk. Berarti kita mendukung berdiri semua. Ya. Apa yang dinyanyikan kira-kira yang menurut cocok? Oh, King Kong yo. Oke, King Kong yang ini semua kurang gizi, ini King Kong yang cocok. Yuk, King Kong badannya besar pakai gerakan ya. Oke, 1 2 3. King Kong. Jalan kan muter yuk. Muter.
silahkan. Yo. Ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Silakan duduk. Nah, sekarang kita masuk ke tahap serius. Calon-calon juara ini bukan hanya sekedar jual tampang. Kita akan uji kecerdasan mereka. Nah, sebenarnya versi ciptaan baru di dalam Tuhan itu apa? Karena kita tadi itu hanya cerita tentang baru yang umum. Sekarang yang khusus sebenarnya di mana ayat itu? Harus tahu di mana ayat itu yang benar. Mana? Di mana? Nanti kalau panitia seksi acara nggak tahu, ini gagal. Di mana? Di saya. Di saya. Salah. Di mana? Wahyu 21 tadi. Salah. Di mana? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat. Apa isinya, saudara? Yuk, coba Yohanes 3 ayat 6 dibuka. Itu kan sebenarnya minta belok-belok ke rono rene men konsentrasi. Yohanes 3 ayat 6 dibuka. Siapa yang mau baca? Yuk, apa yang dilahirkan di satu saja, coba dibaca tadi. Oh, belum ketemu. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Berarti saudara, kita ini daging atau roh? Oh iya lemu-lemu ngono kok. Nah, ya, tetapi yang dimaksud Yohanes ini kita bukan hanya sarkos daging yang tanpa arti, tapi di dalam kita ada roh. Jadi perbuatan kita harus bisa baru dan memperbarui karena kita dari mana? Dari rohnya siapa? Nah, maka taknya inka, ya kan? Di dalam Tuhan, jadi nggak ada hal yang mustahil. Ingat, roh yang ada di dalam kamu lebih kuat, lebih besar. Ora ono kok kondong ini. Wah wis tak ampuni ping 3 wis ra iso aku. Tidak betul. Aku nggak bisa memaafkan. Aku tidak bisa move on. Aku tidak bisa menghilangkan sakit hati. Aku tidak bisa mengampuni. Aku tidak bisa sergap. Aku tidak bisa rajin. No. Karena ciptaan yang baru, versi yang baru itu ada di dalam Tuhan. Jadi roh kita adalah rohnya Tuhan yang dipercayakan pada kita. Siapa yang menang di antara ini? Nah, cuma yang tadi ya, yang menyebutkan dapat bukan di foto. Ya, ah. Ya sini, Pak. Harus diterima dan dibuka. Yuk. Ayo, dipoto. Nah, silakan dibuka nanti dibagikan. Ya, jangan lupa saudara, kita adalah pribadi-pribadi yang baru di dalam Tuhan sehingga kita siap memperbaharui. Ya, dengan buat Tuhan kita.